Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Penajam menuju wilayah bebas dari korupsi. Terletak di calon ibu kota negara, Pengadilan Agama Penajam secara resmi berdiri sejak tahun 2018. Memiliki wilayah yurisdiksi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan peta demografi mayoritas penduduk beragama Islam. Adapun perkara yang masuk di Pengadilan Agama Penajam di tahun 2021 sampai saat ini, lebih dari 500 perkara dengan jumlah pegawai sebanyak 24 orang. Sasaran utama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima. Upaya yang telah kami lakukan untuk mencegah terjadinya praktik KKN adalah sterilisasi ruang PTSP, penerapan CCTV online, ruang tamu terbuka, pernyataan tidak ada benturan kepentingan, pemutaran audio anti gratifikasi, serta pemisahan tempat parkir pegawai dan tamu. Selain itu, kami juga telah melakukan peningkatan pelayanan publik, baik inovasi kebijakan maupun inovasi berbasis teknologi informasi, sehingga selain dapat mewujudkan pelayanan yang prima, juga dapat memangkas birokrasi yang pada akhirnya dapat menutup akses praktik KKN. Berikut kami paparkan ke dalam 6 area. Area 1, manajemen perubahan. Kami berhasil mengubah pola pikir dan budaya kerja. Semula, pegawai tidak malu jika melanggar aturan, saling menyalahkan, kurang kerjasama, dan bermental dilayani. Sekarang, berkat komitmen bersama, baik dari ranah pimpinan, pejabat, hingga seluruh pegawai, kerjasama pada semua lini terjalin kuat. Sehingga, apabila terdapat problem, maka fokus pada solusi. Lain daripada itu, juga terbentuk budaya malu melanggar aturan, baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal, serta terbentuk mental melayani pada seluruh pegawai. Perubahan pola pikir dan budaya kerja diawali dengan pencanangan pembangunan zona integritas yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019, kemudian penandatangan fakta integritas dan komitmen bersama oleh seluruh pegawai yang diperbarui setiap tahun. Selanjutnya, kami menetapkan sasaran perubahan melalui rapat kerja yang disepakati seluruh hakim dan pegawai. Membangun mental dan etos kerja melalui apel rutin Senin dan Jumat, ceramah Ramadan, penetapan role model dan agen perubahan, serta pelatihan service excellent. Area 2, penataan tata laksana. Kami berhasil mengalihkan pola kerja unit dan pelayanan publik yang semula serba manual, berubah drastis ke basis teknologi informasi. Pengukuran kinerja unit menggunakan piranti aplikasi SIPP, e-register, e-keuangan, Simari, Sikep, Kinsatker, Simpalak, Komdaners, Sipedis, dan Siginjai, atau Sistem Monitoring Implementasi SIPP. Serta sebagai salah satu desain adaptasi di masa pandemi, pada ranah pelayanan publik Pengadilan Agama juga melakukan transformasi pelayanan berbasis teknologi informasi melalui gugatan mandiri, ekor, pembayaran melalui KRIS, e-litigasi, Sipasti dan Siasin atau inovasi layanan informasi dan konsultasi online. Keterbukaan informasi publik juga dilakukan melalui teknologi informasi, melalui website dan media sosial berupa Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Area 3, penataan sistem manajemen SDM. Kami berhasil menata manajemen SDM. Semula, absensi dilakukan secara manual, pegawai kurang disiplin, apel jarang dilaksanakan, pembinaan bersifat insidentil, kurang patuh mengisi LHKPN dan LHKASN. Sekarang, absensi dilakukan secara manual dan online melalui Sikep.
Dibentuk tim pengawas disiplin, apel pembinaan disiplin dan integritas rutin dilaksanakan. Sistem reward dan punishment diterapkan dengan memberikan penghargaan kepada pegawai terbaik per triwulan. LHKPN dan LHKASN dilaporkan tepat waktu, serta diumumkan di website. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Terjadi perubahan signifikan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Penajam. Hal ini disebabkan pimpinan terlibat dalam pencapaian kinerja. Mulai dari penyusunan penetapan kinerja, briefing sebelum pelaksanaan kinerja, hingga manif pencapaian kinerja. Sehingga hasilnya adalah 1. Jika sebelumnya akreditasi penjaminan mutu memperoleh predikat B, maka pada tahun 2020 akreditasi memperoleh predikat A Excellent. 2. Keberhasilan mediasi. Semula di bawah target, namun pada tahun 2021 Pengadilan Agama Penajam meraih penghargaan juara 3 nasional kategori pelaksanaan mediasi peradilan agama kelas 2 pada Anugerah Mahkamah Agung 2021. 3. Nilai LKJIP menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, nilainya 84,21. Namun, pada tahun 2021 naik menjadi 99,52. Area 5. Penguatan pengawasan. Dahulu, sistem pengendalian gratifikasi belum berjalan dengan baik karena pengaduan masih manual dan kurang transparan serta tidak berjalan secara optimal. Pengelolaan keuangan juga belum terpublikasi. Sekarang, telah dibentuk tim pengendalian gratifikasi. Sosialisasi anti gratifikasi dikampanyekan melalui website, medsos, banner di area layanan, audio anti gratifikasi diputar setiap 2 jam sekali. Hakim setiap menangani perkara wajib menandatangani surat pernyataan tidak ada benturan kepentingan. Pengawasan juga dilakukan melalui CCTV online, sterilisasi ruang PTSP, ruang tamu terbuka, pemisahan tempat parkir pegawai dan tamu. Tata kelola keuangan terpublikasi di website. Selain itu, saluran pengaduan dilakukan dengan basis teknologi informasi melalui Siwasmari, Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, Pengadilan Agama Penajam berhasil menerapkan zero tolerance. Area 6. Peningkatan pelayanan publik. Pada mulanya akses keadilan masyarakat sangat terhambat karena faktor biaya yang mahal dan kesulitan membuat surat gugatan atau permohonan. Selain itu, sistem layanan terkesan birokratis, berbelit, mahal, penyelesaiannya membutuhkan waktu lama, serta abai terhadap penyandang disabilitas. Menyikapi problem tersebut, Pengadilan Agama Penajam memiliki 4 inovasi unggulan yang dalam kesaksian masyarakat sangat memberikan manfaat. Berikut 4 inovasi unggulan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Penajam. 1. Posnova atau Posbaku Non-Dipa merupakan inovasi kebijakan berupa layanan advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan secara gratis, kerjasama dengan Pradi Balikpapan. Dahulu, akses keadilan masyarakat terhambat karena kesulitan membuat surat gugatan. Jika minta bantuan di luar harus membayar. Sekarang meskipun Pengadilan Agama Penajam tidak memiliki anggaran DIPA untuk Posbaku, namun berkat Posnova, akses keadilan semakin terbuka, membuat surat gugatan gratis, dan terhitung sejak September tahun 2020 sampai tanggal 19 November 2021, sebanyak 800-an orang pengguna layanan ini. 2. Inovasi akurasi data kependudukan dan pencatatan sipil atau disingkat Sikudapil. Inovasi aplikasi ini bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Penajam Pasir Utara
Fungsinya untuk memperbarui data kependudukan dan catatan sipil pasca cerai. Dahulu, setelah bercerai harus mengurus perubahan status di KK dan KTP ke Disduk Capil. Sekarang, berkat Sipodapil, masyarakat langsung memperoleh akte cerai, KK, dan KTP terbaru dalam satu pintu di PTSP Pengadilan Agama Penajam. Manfaatnya bisa memangkas rantai birokrasi yang panjang dan memakan waktu. Sejak Juni hingga 19 November 2021, sebanyak 107 orang mendapatkan layanan ini. 3. Inovasi percepatan penyelesaian perkara atau disingkat SITAPRA. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, penyelesaian perkara tingkat pertama maksimal 5 bulan. Namun dengan inovasi kebijakan ini, mayoritas perkara sudah diputus kurang dari 1 bulan. Masyarakat terbantu karena tidak perlu berbulan-bulan menunggu perkaranya selesai. Hal ini sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tahun 2019, persentase perkara putus kurang dari 5 bulan sejumlah 98%. Berkat SITAPRA, tahun 2020 perkara diputus kurang 5 bulan sebanyak 577 perkara atau 99,65%. Sedangkan lebih dari 5 bulan sebanyak 2 perkara atau 0,35%. 4. Inovasi layanan disabilitas atau disingkat Silantas. Inovasi Silantas berhasil membuka akses keadilan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan jalur difabel, drop zone, meja layanan khusus difabel, kursi roda, dan petugas pendamping prioritas, serta layanan penerjemah berkat kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Penajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya Posbakum Non-Dipa DPA Penajam, saya sangat terbantu karena saya tidak bisa membuat gugatan sendiri. Kalau minta bantuan di luar harus bayar, sedangkan di sini gratis, sehingga saya bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih. Nama saya Putri Fatma Sanjaya. Saya merasakan manfaat yang besar dari Sipodapil. Setelah cerai, saya tidak perlu ke Disduk Capil untuk memperbarui status perkawinan, karena saya sudah mendapatkan akta cerai, KK, dan KTP dalam satu pintu di PA Penajam. Bagi saya, inovasi ini memangkas birokrasi yang berbelit, hemat waktu dan biaya, dan pelayanan bebas pungli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Penajam telah menghasilkan perubahan fundamental dan sistemik bagi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dari KKN serta pelayanan publik yang berkualitas prima. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa Pengadilan Agama Penajam layak untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Demikian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.